Ada damai, puji Tuhan kita tiba di minggu yang pertama bulan yang 9 ini, bulan September. Dan kita akan kembali ke khotbah seri Mika. Dan ini adalah Mika pasal yang ke-7 yang terakhir. Dan kita akan selesaikan dalam hari ini dan minggu depan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu mencari orang-orang yang benar, orang yang taat, orang yang setia, orang yang saleh gitu. Dan orang-orang seperti ini, orang yang saleh, menjadi kunci, kadang-kadang menjadi kunci supaya penghukuman Tuhan tidak dijatuhkan. Misalnya dalam peristiwa Abraham, Sodom dan Gomora yang akan diberikan penghukuman, daerah kota-kota yang ada di lembah Yordan. Kemudian Abraham bernegosiasi dengan Tuhan, bagaimana kalau ada 10 orang benar dalam kota itu. Nah, Tuhan bilang kalau ada 10 maka hukuman tidak akan dijatuhkan. Tetapi kenyataannya tidak ada 10 orang benar di dalam kota itu. Akhirnya penghukuman terjadi. Demikian juga dalam Yeremia pasal yang kelima. Tuhan memberikan perintah kepada Yeremia untuk mencari orang benar. Yeremia 5 ayat 1, lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang, apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran, maka aku mau mengampuni kota itu. Kalau ada seorang yang benar, yang melakukan keadilan dan mencari kebenaran, maka kota Yerusalem akan diampuni. Tetapi dari fakta yang ada, ayat yang selanjutnya dalam Yeremia pasal 5 ini, tidak didapati seorang pun yang benar atau orang yang demikian. Demikian juga di dalam kisah Mika yang akan kita renungkan hari ini, Mika pasal yang ke-7. Sebelum kita membacanya, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur untuk kesempatan hari ini. Kami akan renungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu ini. Kami percaya Roh Kudus yang akan menolong menguatkan kami supaya kami memahami dan diberikan kekuatan untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan Mika pasal 7 ayat 1 sampai 13. Celaka aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur, tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putarbalikkan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai Ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung.
tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Ya, dari pembacaan ini kita melihat bagaimana Nabi Mika mengidentifikasi dirinya sebagai Allah di bagian yang pertama ini, ayat yang pertama sampai yang ke-6, dan mencari orang yang benar. Mencari orang yang benar, sebagaimana yang saya katakan tadi, Tuhan senantiasa mencari orang yang benar atau orang yang saleh dari umatnya, dari antara umatnya. Dan itulah yang menjadi tema kita hari ini, yaitu Tuhan mencari kehidupan yang berbuah, ya, berbuah. Karena di sini dikatakan di Nabi Mika mengkonotasikan, ya, bangsa Israel atau ya Yehuda dan secara umum bangsa Israel sebagai kebun anggur, ya, atau kebun, ya, kebun. Dan di ayat yang pertama dia mengatakan, celaka aku. Ini adalah seruan yang sebenarnya menyayat hati. Ini adalah ratapan dari Nabi. Karena apa? Karena melihat keadaan bangsanya di mana tidak ada buah yang dihasilkan. Jadi dikatakan sama seperti pengumpulan buah-buahan musim kemarau. Jadi tidak ada lagi buah anggur untuk dimakan, buah ara yang kusukai. Dan umat Israel selalu diidentikan dengan kebun anggur Tuhan, ya. Dalam Yesaya 5 ayat 1 sampai yang ke-7 itu situ jelas, dan yang sudah kita baca tadi. Dan yang ayat yang ke-7 itu sama seperti peristiwa di Mika ini, sebab dikatakan Yesaya 5 ayat 7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Begitu. Jadi tidak sesuai dengan harapan Tuhan dari umatnya. Demikian juga dalam zaman Mika ini. Di ayat yang kedua dikatakan orang saleh, ya, ini orang saleh yang dicari ini itu sudah hilang dari negeri. Jadi kalau kita ingat dalam Mika 6 ayat 8, apa yang dituntut oleh Tuhan yaitu mencintai kesetiaan atau belas kasihan atau kasih setia atau chesed, ya. Dan di sini orang saleh, ya, saleh kata sifatnya hasid, ya. Jadi yang dicari, jadi hasid ini, orang saleh adalah orang yang mempraktikkan chesed, gitu. Hasid adalah orang yang mempraktikkan chesed, kasih setia. Nah, orang saleh ini dikatakan sudah tidak ada lagi di negeri. Kemudian demikian juga orang jujur di antara manusia, tidak ada lagi. Nah, orang saleh, orang jujur ini berbicara tentang orang-orang yang memelihara dua tanggung jawab atau tanggung jawab ganda, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Jadi tanggung jawab moral dan sosial. Dan ini sudah tidak ada di orang Israel, di umat Allah. Jadi bahkan ironisnya ya, dikatakan mereka semua mengincar darah, mencoba menangkap yang lain dengan jaring, ya. Ini bicara tentang perburuan. Kemudian yang ironis adalah ini tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Jadi mereka sudah terbiasa dengan berbuat jahat, mereka sudah mahir, ya, mahir dengan kejahatan. Jadi yang dicari kesalehan, malah yang ada adalah kejahatan. Kemudian yang terbaik di antara mereka seperti tumbuhan duri, yang paling jujur seperti pagar duri, tidak ada gunanya, ya. Semua sudah rusak. Tumbuhan duri, pagar duri. Jadi
akan ada penghukuman. Demikian, karena tidak ada lagi orang benar yang didapati. Nah, itu Nabi Mika berbicara tentang masyarakat secara umum. Kemudian dia mengerucut sedikit, berbicara tentang yang komunitas yang lebih kecil, yaitu teman, kawan atau sahabat, dan kemudian keluarga atau istri di sini. Ayat yang kelima, jangan percaya kepada teman, jangan mengandalkan diri kepada kawan, jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Jadi kerusakan ini sedemikian parah sampai juga sudah merasuki di area yang komunitas yang lebih kecil, yang lebih privat, yaitu keluarga. Itu sangat menyedihkan bahwa musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan, dan ini dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menyatakan bahwa dia datang untuk membawa pemisahan, ya, di dalam Matius 10 ayat 35 sampai 36, bahwa musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Jadi tidak ada lagi yang diharapkan, tidak ada lagi yang diandalkan, yang yaitu orang benar yang bisa menyelamatkan bangsa Israel atau kota Yerusalem, gitu. Tetapi di ayat yang ketujuh adalah hal yang luar biasa, di mana Nabi Mika menyerukan keyakinan imannya, ya. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku, Allahku akan mendengarkan aku. Dalam bahasa aslinya ini, aku ini akan melihat Tuhan, gitu. Atau mengamat-amati Tuhan, melihat Tuhan, gitu ya. Dan menunggu-nunggu atau menanti-nantikan Allah. Jadi ini adalah suatu tindakan iman yang bukan pasif tapi aktif, yang iman yang dihidupi dengan kebenaran, dengan kesalehan, gitu. Ya. Jadi Nabi Mika menyerukan pengakuan iman ini di tengah-tengah situasi di mana dia mendapati bahwa tidak ada orang benar, ya, tidak ada orang benar. Jadi dia menggantungkan semata-mata harapannya atau keselamatannya kepada Tuhan, begitu. Kepada Tuhan, dan pada akhirnya memang hanya kepada Tuhan keselamatan itu datangnya, dari Tuhan keselamatan itu datangnya. Dan ayat yang ke-8 sampai yang ke-13 ini sekalipun memakai kata ganti orang pertama aku, tapi jelas bahwa ini Mika berbicara bukan atas nama diri sendiri, tetapi atas nama Yerusalem, di mana kita melihat kalau dalam bahasa asli ayat yang 10 ini ada orang yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Allahmu ini mu adalah orang akhiran ganti, orang kedua feminin, ya. Ini menggambarkan putri Sion atau Yerusalem. Jadi di sini Nabi Mika mempersonifikasi Yerusalem, ya. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh aku akan bangun pula, sekalipun aku duduk dalam gelap Tuhan akan menjadi terangku. Ini juga adalah seperti pengakuan iman dari umat, ya, pada akhirnya. Di sini berbicara tentang pada akhirnya bahwa umat Israel akan bertobat, kemudian keselamatan akan datang. Jadi ini juga ada berbicara tentang eskatologi, ya. Tuhan akan menjadi terang bagi mereka, ya. Kalau berbicara tentang perjanjian baru, Yesus mengatakan akulah terang, ya, menjadi terang. Kemudian musuhku akan menjadi malu, gitu. Jadi dia yang berkata, atau musuh Yerusalem, yang bicara bangsa-bangsa lain yang berusaha menguasai bangsa Israel, baik di kerajaan utara Israel maupun kerajaan selatan Yehuda. Kerajaan utara itu akhirnya nanti dikuasai dan dihancurkan oleh kerajaan Asyur, dan nanti Yehuda menyusul oleh Babel. Dan mereka yang berkata di mana Tuhan Allahmu,
itu pada akhirnya akan dikalahkan. Ya, mataku akan memandangi dia, sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Seperti dalam peperangan kalau ada musuh yang dikalahkan itu lehernya diinjak gitu ya. Jadi musuh akan dikalahkan gitu. Dan pada hari itu, nah ini ada kata pada hari itu. Pada hari itu seringkali berkaitan dengan eskatologi ya. Itu 3 kali akan datang suatu hari. Kemudian pada hari itu, ya, pada hari itu akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asur sampai Mesir, dari Mesir sampai Sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Nah, pada akhirnya umat Allah umat Allah akan dipulihkan dan diselamatkan. Ini bukan berbicara tentang pembangunan kembali tembok Yerusalem oleh Nehemia dan Esra, karena ini di sini kata yang dipakai tembok berbicara bukan tembok benteng seperti itu, tapi seperti tembok yang mengelilingi pagar kandang gitu. Jadi ini simbol bahwa pada saatnya nanti Allah akan menyelamatkan umatnya, melindungi umatnya, kemudian akan memperluas. Jadi ini bicara eskatologis lagi, memperluas bukan hanya bangsa Israel, tapi nanti juga akan mencakup bangsa-bangsa lain di mana Yesus akan datang, kemudian melalui keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus lewat kematian di kayu salib, itu bangsa-bangsa akan datang gitu ya. Bangsa-bangsa lain akan datang, akan masuk menjadi umat Allah. Situlah perbatasanmu diperluas ya. Dan orang-orang menghadap engkau, itu dari segala penjuru dunia. Ada banyak orang yang akan datang, akan bergabung dalam umat Tuhan yang diperoleh melalui darah Yesus ya, melalui darah Yesus. Itulah gereja. Nah, bagaimana kita menerapkan ayat-ayat ini ya, firman Tuhan ini dalam kehidupan kita? Itu yang saya bilang tadi, bahwa Allah selalu mencari buah di dalam kehidupan umatnya ya, buah kebenaran. Dan sama seperti di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ya, itu umat Allah digambarkan sebagai kebun anggur juga ya. Yesus adalah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Dan kita diharapkan berbuah, umat Allah atau orang percaya diharapkan berbuah kebenaran ya, buah-buah roh ya. Kalau dalam Filipi Paulus bilang dipenuhi buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk kemuliaan Allah. Filipi 1 ayat yang ke-11. Dan buah-buah roh itu juga diharapkan oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, sebagai umatnya ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemudian kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang diharapkan oleh Allah, oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak boleh bergantung dengan situasi di sekeliling kita atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin situasi yang kita hadapi atau orang sekeliling kita tidak menghasilkan buah gitu ya. Kita tidak melihat seorang pun yang hidup menghasilkan buah seperti yang Tuhan harapkan. Bahkan mungkin keluarga kita sendiri, tapi itu tidak menjadi alasan bagi kita, kalau begitu saya juga ikut dengan mereka gitu ya. Karena yang terbanyak belum tentu benar gitu. Kalau kita pikir semua orang lain berbuat hal yang seperti itu, kalau begitu saya juga ikut, karena dianggap itu benar, karena
semua orang lain melakukannya. Nah, tidak ya, standarnya bukan pada beberapa banyak orang yang melakukan hal itu, tapi standarnya adalah firman Tuhan sendiri, apa yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau dalam situasi di mana kita tidak melihat ada orang yang hidup benar, hidup saleh, kita tetap dituntut untuk menjalani kehidupan yang saleh sesuai dengan panggilan kita, ya. Karena Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan kita panggil untuk hidup di dalam kekudusan. Itu kita harus memperjuangkan itu, dan itu sebenarnya memang tidak bergantung kepada orang lain, kepada keluarga kita, tapi semata-mata bergantung kepada Tuhan sendiri. Sama seperti dalam Filipi tadi, Filipi 1:11, Paulus mengatakan dipenuhi buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dalam Yohanes katakan orang yang berbuah itu kalau dia tinggal tetap di pokok anggur. Kalau tidak tinggal, maka itu tidak akan berbuah. Tidak berbuah, maka akan dibuang. Tetapi kalau tinggal tetap dalam pokok anggur, maka akan berbuah dan akan dibersihkan untuk berbuah lebih banyak lagi, gitu. Dan ini penting bahwa dalam kehidupan kita harus berbuah. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan yang menjadi tanda bahwa kita adalah murid-murid Tuhan atau murid-murid Yesus adalah dari banyaknya buah yang kita hasilkan. Itu Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kalau kita mengaku kita adalah murid-murid Tuhan, kita harus berbuah banyak, gitu. Kita harus berbuah banyak, berbuah kebenaran, buah-buah roh dalam kehidupan kita. Dan itu memang kita tidak bisa hidupi atau hasilkan dengan kekuatan kita sendiri, gitu. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain juga, tapi kita mengandalkan semata-mata kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai pokok anggur yang memberikan pertumbuhan dan yang memberikan hasil, yaitu buah-buah dalam kehidupan kita. Ada Roh Kudus yang ada dalam kita, itu yang menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kalau yang digambarkan mungkin dalam Mika tadi pasal 1 sampai 6 itu menggambarkan sebagai perbuatan-perbuatan daging atau buah-buah kedagingan, dan itu bukan hal yang diharapkan oleh Allah, tapi kita diharapkan untuk hidup di dalam roh, ya, perbuatan-perbuatan yang akan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Dan kita bisa mengharapkan Tuhan, ya, kita seperti Nabi Mika berseru, aku akan melihat Tuhan, aku akan menanti-nantikan Allah yang akan menyelamatkan aku. Kita berseru sekarang, dan kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan kita sekarang ini, ya. Sekarang ini kita akan menerima, ya, atau diberikan kemampuan untuk menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendaknya. Karena ada kuasa, ada Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi kita bisa berseru untuk pertolongan dalam kehidupan kita saat ini. Tetapi bukan itu saja, kita juga berseru untuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita yang akan datang. Begitu, bahwasanya pada akhir zaman akan dinyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang benar, kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Jadi kalau mungkin selama kehidupan kita di dunia ini kita mau berjuang untuk hidup saleh, mungkin ada orang yang akan mencemooh kita, akan mengejek kita, sok suci lah, tidak usahlah seperti itu. Kita ini sama saja, tidak usah hidup, tidak usah sok suci, gitu ya. Nah, itu kita bisa mengharapkan nanti pada saatnya nanti itu akan dinyatakan. Ya, itu sama seperti dalam zaman Mika itu musuh-musuh Yerusalem mengatakan, di mana Tuhan Allahmu? Dan pada akhirnya akan didapati atau akan dinyatakan bahwa Tuhan Allah ada beserta dengan umatnya, atau Tuhan Allah ada di pihak umatnya. Di manakah Tuhan Allahmu? Dia akan ada di pihak kita. Itu sampai kita yakini hal itu, ya, bahwa pada akhirnya kita harus kalau kita harus setia, ya, kita harus setia tetap dalam kekudusan, dalam kesalehan, dan pada akhirnya
dunia akan atau orang lain akan melihat atau mendapati bahwa Tuhan Allah kita ada di pihak kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Itu adalah pengharapan kita dan kita percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Pada akhirnya nanti mungkin kita tidak akan mendapatkan kemuliaan mungkin di dunia ini, tapi kita akan mendapatkan kemuliaan pada akhirnya nanti ketika Yesus Kristus datang yang kedua kalinya dengan segala kemuliaannya sebagai Raja dan memberikan kita kemuliaan bersama-sama dengan Dia, semuanya untuk memuji dan memuliakan Allah Bapa. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehubungan dengan firman Tuhan ini. Kita harus hidup berbuah kebenaran, karena itulah yang dicari oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kami, buah-buah roh, supaya kami menjadi saksi-Mu yang baik. Dan dengan demikian kami adalah murid-murid-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di pihak kami, sekalipun di sekeliling kami tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi kami harus berdiri sebagai orang yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami menaikkan hanya melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua.